Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlal Madinah. كيف حالك؟ Alhamdulillah bikhair. الحمد لله. Kaifa halak? الحمد لله. Tamam. Masya Ya, Allah. Kev, kesempatan kali ini kita akan membicarakan. Ya, jadi kita akan membicarakan tentang kuliah al-ulum syar'iyyah wal arabiyah. Syar'iyyah wal arabiyah. Singkat jadi KUSA. Aywa. Itu program dari siapa yang menyelenggarakan, Pak? Itu di bawah bimbingan Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Kemudian dipelopori oleh murid-murid beliau, di antaranya ada Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala. Kemudian ada syekh yang lain lagi? Ada yang syekh yang lain, seperti itu asalnya adalah dulu ma'had ya. Jadi itu adalah ma'had, kemudian karena ada suatu hal ma'had tersebut ditutup, lalu syekh itu berkumpul ya, para masyayikh itu berkumpul untuk inisiatif mengadakan kuliah online, dan itu dimulai tahun 2019. Di antaranya ya murid-murid Syekh Wahid semua yang ngajar di situ. Di antaranya Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, Syekh Aiman Musa, Syekh Sami Bali, Syekh Muhammad Toha, kemudian banyak yang lain ya dari murid-murid beliau. Tapi yang mendominasi di situ di antaranya Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani itu ya? Enggak juga. Jadi Syekh Khalid itu hanya memegang mata kuliah tertentu aja. Kalau di Duf'a pertama, di angkatan pertama beliau ngajar nahwu. Pakai kitab beliau sendiri, Mukhtasar fil Nahwi. Nah, tapi kan karena memang kuliah ini diadakan oleh seorang sosok yang mungkin banyak orang yang belum terlalu mengenal atau tahu gitu. Kadang kan orang ingin belajar itu pengen tahu dulu ini lembaga punya siapa, sosoknya yang ada siapa aja. Bisa nggak antum ceritakan biografi Syekh Wahid diawali dengan biografi Syekh Wahid Abdul Salam Bali, biografi singkat beliau yang antum kenal dan ingin ketahui. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya Syekhuna Fadilatul Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah taala salah satu dari ulama yang tinggal di Mesir ya, tepatnya di desa atau di provinsi Kafur Syekh, di desa Mansatu Abbas di Kafur Syekh ya. Itu jarak dari Kairo sekitar 5 jam atau 150 km ya, sekitar segitu. Dan beliau juga aktif berdakwah di Afrika ya. Beliau aktif dakwah di Afrika sehingga beliau sudah mengislamkan mungkin ratusan ribu ya kawan-kawan kita di Afrika, hafizahullah taala. Dan sekarang beliau menginjak di usia yang cukup sudah matang ya. Beliau itu kelahiran tahun 1963 Masehi. Ya, sekarang 2020 berarti usia beliau sekitar 57 atau 67. Tadi umurnya kelahiran berapa? 1963. Kemudian beliau ini berguru sebelum beliau berdakwah di Mesir dan di Afrika. Beliau ini berguru ke mana dan ke siapa aja? Jadi beliau itu S1-nya di Kafur Syekh. Beliau melanjutkan pendidikannya sampai S1 di Kafur Syekh. Dan beliau meraih gelar LC di jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah di sana. Kemudian beliau diutus untuk berdakwah atau mengajar di Saudi Arabia, tepatnya di kota Madinah. Nah, dan di Madinah itulah beliau menimba ilmu dari para ulama. Selain beliau ngajar sekolah-sekolah, kemudian beliau memanfaatkan waktunya untuk bertalaki kepada para ulama yang ada di Madinah. Ya, di antaranya adalah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, itu yang paling berpengaruh kepada Syekh. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dan ulama-ulama besar lainnya, yaitu masih ada ketika itu ya, Syekh Abdullah Jibrin, Syekh Abdul Aziz bin Baz ya,
mungkin di musim-musim tertentu di kajian-kajian tertentu, kemudian masih ada di ketika itu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, dan ketika itu juga masih ada Muhammad Nasiruddin Al Albani itu, kemudian dan ulama-ulama yang lain, ya, ulama kibar yang ada di kota Madinah dan Saudi secara umum. Kemudian di antara karya-karya beliau yang masyhur nih, yang memang perlu kita ketahui apa saja. Dan beliau sempat bergelimang atau bukan bergelimang atau menekuni, ya. Beliau itu berkecimpung menekuni di bidang ruqyah syariah. Itu ada kisahnya sebenarnya, ya. Sudah pernah saya tuliskan itu kisahnya, tentang beliau kenapa kok bisa menekuni bidang itu, ya. Singkatnya bahwasanya beliau itu hanya ingin membantu orang, kemudian beliau belajar, meneliti dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya beliau menulis sebuah buku yang berjudul Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, dan itu buku sangat bestseller. Di awal terbit itu sudah puluhan bahkan ratusan eksemplar terjual di seluruh dunia, ya, dan sampai dicetak lagi dan dicetak lagi, bahkan Masya Allah hampir di penerbit Mesir itu mencetak buku beliau. Bukan hanya satu penerbit. Dan buku itu sudah ada terjemah bahasa Indonesianya bahkan, ya. Bukan hanya bahasa Indonesia, ya, Prancis, Inggris, Malaysia, Indonesia, ya, kemudian bahasa Urdu, hampir semua bahasa-bahasa yang masyhur itu sudah diterjemah kitab beliau. Nah, itu Masya Allah. Lalu ada lagi buku yang kedua yang sangat terkenal, yaitu tentang sihir dan lain sebagainya, yaitu As-Sarim Al-Battar, ya. As-Sarim Al-Battar itu juga terkenal. Buku itu juga sangat ma'ruf, ya, di Indonesia pun sudah diterjemahkan juga, dan penjualannya itu ketika itu melonjak, jadi buku bestseller di Timur Tengah ketika itu. Dan selain itu beliau juga selain beliau menekuni bidang itu, ketika itu beliau juga termasuk pemegang sanad ali, ya, pemegang sanad dari para ulama Haramain, ya. Beliau sempat mengambil sanad di Syekh Abdul Wakil Al-Hashimi, ya, kemudian Syekh Subhi As-Samirai, ya, dan para ulama yang lainnya, tentunya yang para musnidin, ya. Makanya beliau sering ketika di Mesir itu mengadakan majelis sama, dan Kutubus Sittah, Muwatta, ya, kitab Ar-Risalah, ya, kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Abdul Wahab dan lain sebagainya. Di antara murid-murid beliau juga yang memang sudah menekuni bidang media gitu, dan juga penyebaran ilmu lewat media, kemudian kajian-kajian online ini kan sudah berlangsung lama, ya. Mungkin banyak juga orang di Indonesia yang sudah mengenal Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, orang yang beliau yang memang salah satu murid Syekh Wahid Abdul Salam yang membuat terobosan-terobosan dengan dakwah lewat media, begitu, lewat penyebaran ilmu lewat media, yang dulu menggunakan konsep grup WhatsApp, kemudian hari ini berkembang menjadi banyak hal. Nah, antum tahu apa saja mungkin program-program yang pernah atau sedang diselenggarakan oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani? Ya, Syekh Khalid sendiri sudah sejak lama beliau mengadakan program-program pengajian online, ya, membahas kitab beliau sendiri, dan kita ketahui bahwasanya kitab beliau itu sangat banyak. Kitabnya Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani di usia yang sangat muda, ya, sekarang beliau menginjak di usia ke 34, dan mu'alafatnya itu hampir sekitar 70 mu'alafat, ya. Itu Masya Allah, produktif sekali beliau, dan setiap mu'alafatnya itu beliau kaji dengan online, ya, dan itu diikuti puluhan ribu, ya, dari seluruh dunia. Ini sebelum adanya kuliah ulum syar'iyyah wal arabiyah ini. Itu sejak lama, ya, mulai dari media WhatsApp, Telegram, ya, dan lain sebagainya, Mixlr, ya, itu sudah sejak lama, dan beliau membagikan setiap ijazah sanad yang bersambung dengan muallifnya di program-program tersebut, ya, termasuk saya sendiri biasanya dulu diminta membantuin untuk
mengabsen ya, data. istilahnya merekap data ya para peserta. Itu Masya Allah Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani Karena sangat kalau produktif dilihat sekali. nomornya itu mancanegara ya, ada yang dari Dubai, Yordan, Ini seluruh dunia itu, seluruh dunia. bahkan karya dari mu'allafat Syekh Khalid ya sangat luar biasanya, sudah sampai Madinah sebelum beliau sendiri sampai Madinah ya. Betul. Syekh Khalid itu yang saya ketahui belum pernah haji maupun umroh. Tapi mu'alafat beliau sudah ada di Masjid Nabawi, di perpustakaannya, ya, kemudian di perpustakaan Masjidil Haram, ya, di toko-toko buku di Madinah, di Makkah, itu sudah tersedia dijual. Ya, bukan hanya di situ, ya, di Indonesia juga sudah terjual, tersebar mu'alafat beliau. Ya, semoga menjadi amal syariah beliau. Ya, termasuk beberapa ma'had menggunakan tulisan-tulisan beliau menjadi muqarrar. Ya, salah satu lembaga yang menggunakan kitab beliau yaitu SD Imam Syafi'i. Salah satunya kitab Al-Khulasu Al-Bahiyah. Itu kan tentang sirah, ya, Is'adul Bariyah, ya. Itu tentang sirah An-Nabawi. Itu syarah dari kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam. Iya, syarah dari kitab Syekh Wahid yang Khulasu Al-Bahiyah, yang berjudul Is'adul Bariyah. Padahal Syekh Khalid ini kalau misalnya kita lihat dulu tempat tinggalnya, kemudian posisi desanya itu kan sebetulnya sangat hitungannya terpencil ya. Iya, lumayan terpencil. Bahkan di tahun itu sinyal 4G belum ada di sana, tapi beliau Masya Allah bisa memanfaatkan media, bisa memanfaatkan kemajuan sehingga ilmunya tersebar luas bahkan di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal beliau. Masya Allah, semoga ini jadi motivasi juga untuk. Masuk kita bahas ke programnya. Kemudian program ini kuliah Al-Ulum Syariah wal Arabiyah. Berarti ini ada di bawah bimbingan Syekh Wahid Abdul Salam ya. Bagaimana konsep kuliahnya itu bagaimana? Melalui aplikasi apa? Kemudian bagaimana? Kalau secara umum programnya itu berpusat di Telegram, ya. Jadi semua peserta kuliah itu masuk di Telegram, di grup Telegram, dan materi-materi juga dikirim melalui situ. Dan materi berbentuk video, audio ada tersedia, ya. Para peserta tinggal mendengarkan, ya, kemudian mencatat, ya. Lalu ketika sudah datang ujian, ya ujian gitu. Dan ada juga setiap bulan itu ada obrolan interaktif. Biasanya Syahid memberikan kuliah umum, ya, media-media yang lain, atau melalui Mixler, ya, dan sebagainya. Kemudian dilakukan tanya jawab, kemudian dilakukan istilahnya murid-murid bertanya kepada guru-gurunya gitu. Jadi interaktif gitu, dialog interaktif gitu. Itu ada setiap bulan sekali. Kemudian sistem ujiannya bagaimana? Ya, sistem ujiannya ikhtiari, ya. Kita pakai sekarang kan ada Google Form itu, ya. Karena kan lebih mudah itu, ya. Dan tentunya kita juga sebagai tulabul ilmi harus mengedepankan kejujuran, ya. Dan ketika ujian pun kita dituntut untuk jujur, yaitu tidak buku, ya. Dan ujian pun itu juga gak sepenuhnya dari buku, akan tapi dari muhadharah itu gitu. Kalau kita rajin mendengarkan muhadharah, dan muhadharah itu setiap hari itu dikirim, ya. Perlu diketahui bahwasanya muhadharah dan kitab-kitabnya muqarrarnya sudah tersedia, ya. Bahkan tafriqnya juga sudah tersedia, ya. Kuliahnya gratis, ya. Muqarrarnya itu beli sendiri kalau pengen beli yang asli. Tapi kalau tidak punya uang atau mungkin terbatas dana, maka bisa download PDF, ya. Dan sebelum pelajaran itu biasanya disediakan tafriq oleh para masyayikh itu. Jadi sudah dikasih bentuk PDF-nya gitu, ya, apa yang dibahas gitu. Jadi itu Masya Allah memudahkan sekali, ya. Kemudian dan tidak lama, ya. Muhadharahnya itu tidak lama. Sehari itu ada yang setengah jam, ada yang cuma 15 menit. Jadi sehari itu biasanya ada yang 1, ya, tergantung hari biasanya. Ada yang 3. Setahu anak yang paling banyak itu 3 muhadharah dalam sehari. Itu pun waktunya
paling lama setengah jam ya. Paling pendek itu biasanya 17 menit, 15 menit seperti itu. Ini sejak kapan sih sebenarnya dimulai dan sudah berapa angkatan yang ada sekarang ini? Baru satu angkatan. Itu semenjak 2019 ya. Jadi sekarang ini pembukaan angkatan kedua. Jadi pembukaan angkatan itu setiap bulan Syawal. Jadi dulu dibuka pendaftaran bulan Syawal, dimulai pelajarannya bulan Muharram, ya, penerimaan pengumuman penerimaan itu bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah biasanya. Nah, kitab-kitab apa yang digunakan di sistem kuliah online ini? Kalau di semester pertama dan kedua menggunakan kitab-kitabnya Syekh Wahid ya, tulisan-tulisannya Syekh Wahid Absalam Bali. Ya, bisa dibilang Al-Bidayat lah. Al-Bidayat ya, itu Syekh Wahid itu punya kumpulan tulisan namanya Al-Bidayat. Jadi ulum syar'iyah ya, bidayah fil aqidah ya, jadi untuk pemula. Kemudian bidayah mutafaqih itu dalam fikih ya. Kemudian ada misalnya Al-Khulas Al-Bahiyah dalam sirah ya. Itu bukan hanya Syekh Wahid yang menulis, murid-muridnya juga menulis. Ada bidayah fil mawaris, ada bidayah fil nahwu, ada bidayah fil sorof ya. Jadi semester 1 dan 2 itu pakai kitab-kitab beliau itu ya, dan dijelaskan oleh yang ahli lah. Jadi dijelaskan oleh syekh-syekh yang memang ahli di bidangnya di situ. Ada bidayah fil Quran, fil tajwid dan lain sebagainya. Ada tambahan-tambahan yang dari karya-karya mutaqaddimin, di antaranya Umdatul Ahkam semisal itu. Dan kemudian nanti di semester 3 dan 4 itu tentunya beda, sudah ganti ya. Itu nanti sudah kita dipilih untuk fikih madhab ya. Misalnya kalau milih madhab Syafi'i pakai Abu Suja ya, Matan Abu Suja ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian misalnya pelajaran akidahnya ganti, misalnya kitab tauhid, akidah wasitiyah misalnya. Jadi seperti itu. Jadi ini memang yang diinginkan ini sebetulnya ijazahnya ijazah S1 ya, yang dicari. Iya. Jadi di sini itu memang programnya 4 tahun dan insya Allah nanti gelarnya itu LC, license. Dan untuk sekarang memang lagi diurus ya proses perizinan dan peresmiannya ya, karena memang kan baru ini program baru ya, baru diluncurkan 1 tahun ya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, dan terlihat peminatnya sangat banyak sekali ya, karena juga program ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Tentunya biaya operasional mungkin sudah ada badan amal usahanya ya, diantaranya amal usahanya ya mereka tentunya dengan mencetak kitab-kitab, menjual kitab-kitab dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ijazah yang didapatkan nanti setara dengan S1 ya, LC ya. Betul. Bisa dibuat S2, maksudnya digunakan untuk S2, digunakan untuk ngajar dan lain sebagainya. Insya Allah ta'ala. Itu kabar yang kita dengar dari para masyayikh yang ada di lajnah usaha tersebut. Luar biasa sekali ya programnya ini, dan memang program ini sebetulnya cukup menarik, terutama untuk saat-saat ini ya, saat-saat pandemi yang mana orang banyak di rumah, kemudian banyak tertahan untuk bisa ke majelis ilmu atau kuliah konvensional, maka kuliah online ini bisa menjadi solusi. Iya betul. Bisa menjadi solusi karena memang untuk ya tambahan juga, karena kan sekarang majelis-majelis ilmu juga bahkan sekarang sudah banyak masyayikh juga dari Makkah, kemudian dari Madinah gitu, majelis-majelis sama itu sekarang banyak diselenggarakan via online kan. Iya betul. Ya ini adalah kesempatan kita untuk memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita untuk kebermanfaatan yang lebih maksimal jadinya. Iya. Karena memang sekarang juga banyak ya jamiah-jamiah yang menerapkan kuliah online ini sudah banyak memang. Ada yang berbayar, kemudian ada yang gratis, misalku saya ini gratis. Ada juga yang berbayar ya. Misalnya di UIM ya, itu berbayar. Oh ya di UIM ada, di UIM juga mengadakan takliman buat ya.
betul di UIM, kemudian ada yang di Amerika itu ya, apa namanya, ya yang di bawah Syekh Walid Al-Mansi ya, atau yang ada di Gambia sana ya, dan lain sebagainya, banyak. Bahkan di Jakarta juga ada atau Mediu ya, ada Mediu ya, Mediu itu sudah lama itu, yang di Malaysia itu. Nah, Ana dan sekarang memang praktis tentang kuliah online itu. Iya. Praktis dan orang makin banyak diminati karena sekarang keadaan agak berubah nih. Ini kuliah online bisa jadi new normal nih. New normal. Betul. New normal dalam konsep menuntut ilmu, tapi juga tidak tidak menafikan adanya kalau misalnya ada kuliah yang langsung hadir juga ya bagus gitu. Tapi Ana mau tanya nih pendapat Antum yang Antum rasakan lah dari selama ini. Antum mungkin mengikuti kajian online juga karena misalnya Antum sekarang di Madinah kan, kemudian sekali di Mesir, kemudian ada kajian online. Antum juga pernah menyelenggarakan kajian online dan juga mungkin kuliah-kuliah online yang sekarang ada. Apakah itu tuh hanya sebuah formalitas gitu, atau justru sebuah solusi untuk orang yang memang punya keterbatasan? Ya, keterbatasan di sini ada yang keterbatasan waktu, ada yang keterbatasan tempat karena beliau mungkin tidak bisa meninggalkan daerahnya, atau ada keterbatasan justru biaya gitu kan, dan lain-lain gitu. Nah, ini solusi atau justru hanya sebuah formalitas? Kalau menurut Ana ini solusi ya. Ini solusi yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kaum muslimin untuk belajar agamanya ya, hanya membuka HP atau membuka laptop ya, di rumahnya, di kamarnya ya. Akan tapi kan dituntut dengan sebuah ketekunan tentunya ya, kemudian kejujuran, dan insya Allah ya, manjada ya, maupun dia darsnya online atau offline, selama dia bersungguh-sungguh insya Allah dia akan meraih kesuksesan ya. Karena betapa banyak memang kesungguhan itu sangat mempengaruhi. Jadi itu sebuah solusi yang memang untuk zaman-zaman sekarang ya, zaman modern ini perlu memang ya hal-hal yang demikian. Tidak semua orang bisa kuliah offline misalnya di Madinah atau di Libya atau di Universitas Saudi atau di Mesir misalnya, atau di Sudan, di Maroko ya, atau di tempat-tempat yang lain, di Turki ya. Tidak semua orang bisa ya. Kemudian ada solusi tawaran itu dengan ijazah kesetaraan, dan itu sah di mata Kementerian Pendidikan ya, atau Depak misalnya, maka itu adalah menjadi solusi bagi kita semua ya. Ya tentunya meskipun rasanya beda ya, orang yang kuliah offline ya misalnya di Madinah, di Mesir, kemudian dengan hanya mengandalkan kuliah online, tentunya rasanya beda ya. Tetapi kalau secara ilmu insya Allah selama kita memang bersungguh-sungguh ya, insya Allah kita juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat biidnillahi ta'ala ya. Itu terima kasih Ustaz atas sharingnya. Oh ya, sebelum ditutup, nah kita ada yang kelewat nih. Bagaimana cara mendaftar kuliah online ini? Ya itu ada linknya, sudah disebarkan ya oleh teman-teman. Namanya itu sudah sebenarnya waktu sebelum pembukaan itu Syekh Khalid itu sudah bilang sama bahwasanya beliau lagi ada masruk kabir gitu, lagi ada proyek besar yaitu tentang membuat ini gitu. Ternyata memang terrealisasi, masya Allah. Ini juhud yang masya Allah, ini juhud yang besar dari mereka para masyayikh. Kemudian beliau bilang ya, promosiinlah Ja'far ke ahli Indonesia gitu. Nanti ada kuota khusus gitu kalau orang-orang Indonesia gitu misalnya yang mau ikut. Dan masya Allah sambutan kawan-kawan dulu itu anak yang selalu mempromosikan, karena juga anak ketika itu membantu untuk mengirim kitab-kitabnya yang dari Mesir langsung, kemudian siapa yang beli itu kita kirimkan. Dan tahun ini alhamdulillah ada di kelas saya yang
beliau menerjemahkan, kemudian membuat suatu link dan lain sebagainya, itu disebarkan. Tentunya kemarin dia sering-sering juga sama saya. Itu siapa namanya itu ya, ada si Fulan lah, itu adik kelas saya itu, di Elsia, kemudian membuat bisian, suatu bisian, dan itu viral gitu, viral di media sosial, di Facebook, di grup-grup WA, di Telegram, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak peminatnya, orang-orang untuk daftarnya itu mudah, hanya ngisi Google Form itu, nama, email, ya, negara, dan lain sebagainya, ya. Dan insya Allah Ta'ala penerimaan awal bulan, maksudnya kita daftar sekarang, kemudian nanti diumumkan di awal bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah. Dan memang jangan terlalu berharap pasti diterima karena gratis dan lain sebagainya, tidak, ya. Tentunya Allah alam, ana juga belum tahu persis bagaimana seleksinya untuk bisa diterima, ya. Akan tetapi kita berharap saja semoga bisa diterima, karena memang tahun kemarin itu banyak juga yang memang tidak diterima dari teman-teman kita Indonesia, gitu. Tapi banyak juga yang diterima gitu. Dan yang kalau kita tahu bahwa saya pendaftar itu puluhan ribu loh, karena memang di sini memang gratis, ya, gratis, tidak dipungut biaya, ya. Itulah kan bahkan kemarin itu ada beberapa ustadz yang langsung WA ke saya. Jadi beliau itu para ustadz di pedalaman, ya, kalau nggak salah di Sumbawa, sebanyak 5 orang pengen mengikuti kuliah ini. Saya kita nggak mampu untuk kuliah, ya. Kemudian kalau mau kuliah online juga nggak sanggup kalau yang berbayar. Akhirnya ada program ini, mereka pada ikut, ya, ikut daftar, semangat gitu. Akhirnya coba saya bantuin, maksudnya insya Allah saya suruh catat nama-namanya, insya Allah kita bantu untuk bisa diterima gitu. Makanya yang akan kita bantu untuk bisa diterima itu yang benar-benar ustadz yang dia sudah punya lembaga misalnya, atau sedang mengajar di lembaga tertentu, ya, karena memang membutuhkan asupan ilmu dan sebagainya, itu insya Allah kita bantu, ya. Kemudian kita nanti teruskan ke Syekh Khalid bin Ahmad Al-Juhani, ya, beliau itu termasuk yang ini, ya, kalau di kuliah-kuliah itu ibaratnya beliau itu suun tulab lah, ya. Atau bagian amitnya gitu, amit kuliah, ya. Jadi punya pengaruh besar beliau itu di program ini. Allah a'lam. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi balasan yang luas, ya, yang meluas atas keberkahan ilmu dari Masyaikh yang mengadakan kuliah online ini. Kemudian juga pada antum Ustaz, Masya Allah, terima kasih atas sharingnya. Semoga segala urusannya diberi keberkahan oleh Allah SWT. Jazakumullahu khairan. Amin, amin, amin. Semoga segera ada kabar untuk pulang ke Indonesia. Amin, 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 ya Rabbi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.